Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Al-Kausar, NIM 19 020 1650, akan memberikan sedikit penjelasan tentang Undang-Undang Dasar yang menjadi tugas dari hukum tata negara. Langsung saja, yang pertama yaitu adalah sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dibentuk oleh BPUPKI, dan BPUPKI sendiri dibentuk tanggal 29 April 1945. Apa itu BPUPKI? Mari kita flashback sejenak ke pelajaran sekolah menengah atas. BPUPKI adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Terus pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut PPKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kesimpulan dari yang saya bacakan adalah intinya BPUPKI adalah yang merancang Undang-Undang Dasar, dan untuk pembukaan itu diambil dari Piagam Jakarta yang sedikit diubah oleh PPKI. Selebihnya Undang-Undang Dasar itu disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus. Nah, yang kedua adalah periode berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dari tanggal 27 Desember tahun 49 sampai 17 Agustus tahun 50. Pada masa ini, kenapa disebut RIS? Karena sistem pemerintah Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara yang masing-masing mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan Undang-Undang 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Terbentuknya Republik Indonesia Serikat tidak lepas dengan kedatangannya Belanda ke Indonesia lewat agresi militer Belanda yang kedua pada 19 Desember 1948. Pada agresi militer yang kedua, Belanda menyerang Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia waktu itu. Bahkan sejumlah tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke daerah-daerah. Dikutip situs dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, pada saat terjadi agresi militer Belanda yang kedua membuat pemerintahan Indonesia lumpuh meski tidak bubar secara resmi ya. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebelum tertangkap memberikan mandat kepada
Menteri Kemakmuran, yaitu Pak Syahruddin Prawira Negara, yang berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat. Akhirnya, pada 12 Desember 1949 di Sumatera, pemerintah darurat dibentuk. Kemudian Belanda memilih untuk berunding dengan Indonesia, salah satunya lewat KMB. KMB atau Konferensi Meja Bundar digelar pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, yang berlangsung alot lah. Hasilnya terbentuk Republik Indonesia Serikat dan Belanda mengakui kedaulatan kepada Indonesia kepada RIS tanpa syarat apapun. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau yang kita kenal adalah UUD 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya dengan Presiden tanggal 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam sidang pertama, babak ketiga, rapat ke-31 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstituan hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan menjadi Republik Indonesia serta menggunakan UUD 1950 yang menggunakan sistem parlementer. Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 karena dibubarkannya Republik Indonesia Serikat. RIS dibubarkan karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan yang selanjutnya adalah kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang terjadinya adalah waktu dulu karena situasi politik yang sidang konstitusi 1959 di mana banyak sekali saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang dasar yang baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembalinya Undang-Undang 1945 sebagai dasar undang-undang menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini terdapat berbagai penyimpangan Undang-Undang 1945 di antaranya. Yang pertama, Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR atau DPR dan Mahkamah Agung serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. Yang kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Pembahasan yang selanjutnya adalah latar belakang diberlakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di penghujung tahun 1998, Indonesia mengalami kehancuran ekonomi dan politik yang semula menjadi andalan rezim pemerintahan Soeharto. Dunia perbankan dilanda prahara akibat kesalahan regulasi dan praktik korupsi yang sangat banyak waktu itu, kolusi dan juga nepotisme. Angka pengangguran meningkat drastis akibat banyaknya PHK sebagai buntut dari kehancuran perekonomian domestik Indonesia yang bergantung kepada utang luar negeri. Namun, dari krisis moneter pada tahun 1998 ini juga memunculkan suatu konsep reformasi sebagai awal proses demokrasi di Indonesia, yaitu diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar. Latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Dan kekuasaannya sangat besar pada Presiden. Adanya pasal-pasal yang terlalu luwes sehingga dapat menimbulkan multitafsir
serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan-aturan dasar seperti pertahanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Secara singkatnya, perubahan Undang-Undang 1945 adalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem pemerintahan presidensial yang lama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.